Harus disadari sepenuhnya bahwa saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan kedepankan ego sektoral, karena masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar. Mereka mengatakan angka presiden itu salah. Lah terus masalahnya angka presiden itu datang dari siapa? Ketua BPK sentil para menteri di depan presiden. Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Baru sekali mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Nggak boleh begitu dong, data presiden mesti valid. Masa kabinet datanya beda-beda? Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Agung Firman Sampurna, secara belak-belakan memberikan pesan kepada menteri dan kepala lembaga untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada presiden. Jangan beri presiden informasi yang menyesatkan, yang bukan memberi solusi tetapi menimbulkan masalah atau kegaduhan baru. Hal itu disampaikannya saat melaporkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung serta mengawal presiden agar tidak berjuang sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Sebab yang dihadapi merupakan masalah bangsa yang harus diperjuangkan bersama. Harus disadari sepenuhnya bahwa saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan kedepankan ego sektoral, karena masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk ditangani oleh 1-2 kementerian atau lembaga saja. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat heboh karena presiden telah memarahi para menterinya karena dianggap lamban dalam bekerja. Dalam kemarahannya itu, Presiden Jokowi sempat menyinggung tentang penyerapan anggaran di beberapa kementerian. Salah satunya ialah di Kementerian Kesehatan. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Menurut data yang diterima Presiden, Kementerian Kesehatan baru menyerap 1,53% dari total anggaran yang mencapai 85 triliun rupiah. Akan tetapi, data tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 11 DPR RI. Di mana perbedaan data tersebut menjadi pertanyaan publik, dan salah satu elit politik yang mempertanyakan hal tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Baru sekali mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang ngebantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Nggak boleh begitu dong, data presiden mesti valid. Masa kabinet datanya beda-beda? Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta dukungan dan bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar langkah pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 tidak mendapatkan masalah di kemudian hari. Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Ada rakyat menunggu, ada rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali. Apalagi di tahun 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah. Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat.
Dan saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari.